Ya, terima kasih Pak Edi, Bu Ambar atas puji-pujiannya di pagi hari ini. Sungguh luar biasa. Kita akan memasuki renungan embun pagi dengan judul Selebritis Menolak Menjadi Hamba. Nanti oleh Paul. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan Mbak Naomi di unmute. Baik, terima kasih Kak Mulia. Ya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan menerima dan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan selalu memberkati beliau Tuhan, hingga jelikan hati setiap kami untuk bisa mendapatkan rema, untuk kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Mbak Naomi. Ya, kita akan membaca dari, bentar ya, kita akan membaca dari Ratapan 4 ayat 1 sampai 22 oleh Bu Nerliana dan Ulangan 28 ayat 47 sampai 68 oleh Ibu Sarma dan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 22 nanti oleh Pak Apeng. Ya, silakan Bu Nerliana di unmute, Bu. Baik, terima kasih Pak Mulia. Halo Pak Mulia. Halo, Bu. Pak Edi, Bu Ambar. Salam Pastor Paul, Bu Ana, dan salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan juga yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ratapan 4 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ah, sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap, mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmizi, terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan. Seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang, daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati, sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan
dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi pun seluruh penduduk dunia bahwa lawan dan secara dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir, najis, kata orang kepada mereka. Singkir, singkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan mengembara. Maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka. Tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati. Dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mereka mengintai langkah-langkah kami, sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami mendekat berhari-hari. Kami sudah genap. Ulang. Akhir hidup kami mendekat. Hari-hari kami sudah genap. Ya, akhir hidup kami sudah tiba. Pengejar-pengejar kami lebih cepat daripada burung Raja Wali di angkasa. Mereka memburu kami di atas gunung-gunung, menghadang kami di padang gurun. Orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka, dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Bergembira dan bersukacitalah, hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz. Juga kepadamu piala akan sampai. Engkau akan jadi mabuk, lalu menelanjangi dirimu. Telah hapus kesalahanmu, putri Sion. Tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Tetapi kesalahanmu, putri Edom, akan dibalasnya. Dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan bacakan Ulangan 28 ayat 47 sampai 68. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar. Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua, dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya.
Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percaya itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya, atau terhadap istrinya sendiri, atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya. Sebab karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis di dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi, lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau katakan itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak. Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, "Ah, kalau malam sekarang." Dan pada waktu malam engkau akan berkata, "Ah, kalau pagi sekarang." Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Pak Apeng.
Ya, saya akan lanjutkan 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 22. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes, dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Apeng. Silakan, Pastor Paul. Ya. Oke. Ya, tolong co-host ada di spotlight ini ya saya videonya. Thank you. Haleluya, luar biasa saudara ya. Sebentar, mana nih udah mau. Saya supaya bisa udah mau ini. Oke, bentar. Oke deh nanti. Ya. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara. Ya, sekalipun Anda dengarnya tiap hari. Ya, seperti oma-oma yang bawel, seperti mak-mak, mama yang bawel, saudara, tiap pagi dibangunin. Dan ngerjain ini belum? Ya kan? Tiap pagi dibangunin lagi, sudah nyuci pakaian belum? Tiap pagi dibangunin lagi,
Sudah nyapu belum? Ya, tiap hari dibawelin saudara sampai kamu melakukannya. Bedanya apa saudara? Bedanya kalau mama kita dulu begitu, ya bosen saudara ya. Diingetin tuh sampai bosen. Tapi kalau Anda hatimu penuh cinta saudara ya, Anda bersyukur ya diingatkan ya saudara ya. Kayak Tom-Tom itu saudara ya. Tom-Tom itu adalah istri saya yang ketiga saudara ya. Tapi bawelnya minta ampun si Tom-Tom itu saudara ya. Kalau misalnya kita ya kan belok ke kiri, bawel saya tahu jalannya kok belok ke kiri, harusnya belok kanan kok. Jangan ngomong terus belok ke kiri, saudara. Dan dia berkali-kali bilang belok ke kiri. Suatu ketika Tom-Tom saya ngambek, saudara. Belok ke kiri. Saya tetap terus, saudara. Tom-Tomnya bilang, bandel lu, rasain lu, bawa. Nah, itu bawel, saudara. Tom-Tom itu bunyi terus, itu kan berisik, itu apalagi kalau kita salah jalan, saudara ya. Putar balik, gundulmu peyang. Tom-tomnya tom-tom. Ya, tom-tomnya kadang-kadang on juga, saudara. Ya, tetapi kalau firman Tuhan kan nggak seperti itu, saudara. Ya, kalau navigator di mobil kita itu udah bawel, salah lagi, saudara ya. Ada yang sampingnya belum kali, saudara. Kemarin siapa yang kirim itu ya Pak? Siapa yang kirim itu ya? Pak yang nyemplung kali itu mobilnya kadang-kadang ikuti tom-tom. Aduh, mumet saudara ya. Kita suka bilang namanya tom-tom. Stom itu tolol gitu saudara ya. Tom-tom ini tolol ini tom. Jadi kita suka berisik loh. Tapi kalau di Eropa tom-tomnya pinter saudara ya. Kita ya kalau nggak ikut sih ngasal. Nah itu saudara ya. Firman Tuhan itu selalu baru. Kalau navigator bisa salah saudara ya. Tapi navigator kita yang agung itu nggak mungkin salah. Jadi, kalau tiap hari diingatkan, saya berapa kali khotbah tentang diakonia, kayak ratusan kali. Kalau kita sudah 3 tahun komunitas kita, ya berarti minimum saya menyebut kata diakonia dan sedekah. Minimum saudara, pasti 1000 kali. Minimum saudara. Iya kan? Dan saya nggak akan bosan mengingatkan itu saudara. Mengapa saudara? Sebab ketika itu nggak diingat lagi, waduh, saudara, apa yang mau Anda ingat? Setiap pagi kita harus diingatkan terus dengan firman Tuhan. Ya, setiap pagi sudah diingatkan. Ya, dengan cara yang berbagai cara. Ya, saudara tahu tema di dalam Alkitab itu diakonia, saudara ya. Dan dari Kejadian sampai Wahyu, temanya adalah diakonia. Percaya enggak, saudara? Selalu tentang sedekah. Ketika Abraham memberikan perpuluhan itu ceritanya sedekah loh saudara. Ya, Sadik, Melkisedek, raja kebenaran. Ya kan? Apa Sadek saudara? Sedekah saudara. Ya kan? Dari Kejadian, kalau Anda cerita Wahyu, kain lenan putih, yaitu perbuatan baik saudara. Apa itu perbuatan baik? Kebenaran. Kain lenan putih, the righteous man. Orang benar, orang sadik, saudara, orang yang sedekah. Dari Kejadian sampai Wahyu, ada cerita sedekah, saudara. Dan Alkitab mengingatkan kita dengan berbagai macam cara, berbagai macam cerita, ya tentang sedekah. Ya, karena namanya sadik kebenaran itu, ya adalah sedekah, saudara. Ketika kamu membagi hidupmu bagi orang lain, karena hidupmu itu bukan milikmu, saudara. Hidupmu itu punya Tuhan. Kita ini hamba. Oh, tapi aku ini anak-anak Allah bukan hamba. Gundulmu peyang. Kamu diadopsi. Jangan GR. Kita ini hamba. Oh, Tuhan tidak butuh pelayan. Loh, bukan Tuhan butuh babu. Bukan, saudara ya. Tapi kamu ini memang hamba. Karena kamu budak. Kamu sudah dibeli. Namanya hamba. Abdi. Abad. Ya, ebed. Anda ini hamba. Di Alkitab Anda tertulisnya ebed. Ya, bahkan Yesus pun disebut sebagai hamba Allah loh saudara. Ya, Yesus hamba Allah. Nah, Anda nggak mau jadi hamba, kan kurang ajar Anda ini saudara. Yesus saja guru kita menempatkan diri
memberi teladan sebagai hamba. Nah, karena hidup kita semuanya milik pencipta, milik sang pencipta, yaitu milik sang kasih, saudara. Itulah Tuhan, majikan kita. Ya, bucin, budak cinta, saudara, bucin. Tetapi bukan sini ketamu bisa di budak cinta. Wah, itu nafsu, budak nafsu, saudara. Cintanya nafsu. Aku bucin sama kamu, itu nafsu, budak nafsu itu, saudara ya. Cintanya beda, makanya cintanya cinta siapa? Harus ada namanya, cintanya Yesus. Jelas, bukan cintanya ini ketemu desani, saudara ya. Satu anak, satu bapak, saudara. Satu anak, satu bapak. Anaknya dua, bapaknya dua. Anaknya tiga, bapaknya tiga. Dan itu yang diteladani oleh banyak orang, kebebasan. Enggak, saudara. Itu bucin itu budak nafsu. Tetapi yang ini dimaksud kita ini hamba-hamba dari agape. Bukan hamba-hamba dari nafsu. Kita ini adalah pelayan-pelayan dari sang cinta, saudara. Karena hidup kita terjual habis bagi sang cinta ini. Ya kan? Tetapi masalahnya Anda yang memutuskan diri. Sang cinta itu tidak pernah memaksa Anda menjadi hambanya. Anda yang memutuskan Anda adalah hamba atau Anda bosnya. Dan itu keputusan. Makanya kredonya orang Kristen, ya, pengakuan iman supaya Anda selamat, ya, dengarkan ya, pengakuan iman Anda supaya selamat bukan mengakui Yesus sebagai Allah, God, bukan loh, bukan mengakui Yesus sebagai Allah atau God atau dewa loh, saudara. Pengakuan Anda untuk selamat, ya, adalah mengakui Yesus sebagai Kurios, Adonai, majikan, ya. Jadi kalau Anda ada yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai Allah, ya Anda nggak usah rese, nggak usah pusing. Tetapi dia harus mengakui bahwa Yesus adalah kuriosnya, majikannya. Bukan orang lain, bukan yang lain, tapi hanya Yesus. Ya, sebagai kurios, sebagai majikannya. Dan dia terjual habis bagi Yesus. Pengakuan itu yang menyelamatkan, bukan mengakui sebagai Allah, loh, saudara. Apalagi Trinitas Yohanes. Aduh, jauh, saudara. Ya, bukan juga Unitarian, tidak urusan, saudara. Tetapi bagaimana menempatkan Yesus sebagai satu-satunya kurios, sebagai majikan. Sang cinta itulah majikan, saudara. Yang kedua, mengakui Yesus telah mati dan bangkit. Apa, saudara? Mengakui teladan itu. Salib, teladan sang cinta. Karena tanpa ada peristiwa itu, cinta itu nggak ada standar. Standar cintanya itu yang telah mati dan bangkit itu, saudara. Bukannya kabur, bukannya diserupakan. Standar cintanya Yesus itu adalah mati dan bangkit. Karena dia, saking dia penuh cinta, dia siap mati. Ya kan? Karena penebusan itu adalah hukum alam, saudara. Ya, penebusan itu hukum alam. Anda jangan bilang penebusan itu dewa Molok segala macam. Itu dari zamannya Adam dan Hawa sampai dengan hari ini. Yang namanya penebusan itu sebuah hukum alam, konsekuensi. Konsekuensi, saudara, jangan ngomong enggak. Ya, cerita Abraham di dalam Islam pun sama, ada cerita korban. Cuman orang Islam kagak pinter, makanya nggak ngerti korban itu apa. Buat apa sih? Kenapa Ismail suruh sembelih? Emang kepada dewa Molok. Abraham menyembah dewa Molok. Ya kan? Mengapa ada hari raya korban? Orang Islam kagak ngerti, saudara. Karena pinter. Kenapa? Karena nabinya buta huruf. Nah, kayak kalian, nabinya nabi ke-26 pinter. Iya kan? Dan yang lebih luar biasa lagi, apa, saudara? Yesus bangkit. Mengapa? Karena cinta itu, apa, saudara? Mengalahkan maut. Cinta itu mengalahkan, cinta itu lebih kuat dari maut, saudara. Ya, cinta itu lebih kuat dari maut, saudara ya. Ngeri, saudara.
Wah, kalau bilang cinta lebih kuat dari maut, ya, serem saudara ya. Ada di mana ayatnya? Kidung Agung 8 ayat 6. Kita buka sama-sama deh. Pak Yuda tolong. Kidung Agung 8 ayat 6. Ya. Kidung Agung 8. Kidung Agung 8 ayat 6. Ya, sebentar. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara, serem ya saudara ya, banyak orang-orang meremehkan cinta. Oh, saya waktu SMA pernah ya ngomong sama anak ustadz, itu anaknya ustadz. Saya masih ingat namanya Ustadz Hisam itu yang Tegal itu ya. Saya ngomong sama anaknya, kita cerita ngomong. Terus dia tuh memoking saya. Kalau cinta-cinta, ya, angkat senjata, cacing aja diinjek ngelawan kok, dia bilang begitu ya. Cacing aja diinjek lawan kok, kata Muhammad, dia bilang ya. Kamu orang Kristen, ya habis loh. Nyatanya nggak habis, saudara. Orang Kristen dipersekusi nggak tambah habis, tambah banyak, saudara. Kayak di Indonesia, gereja ditutupin, orang Kristen nggak tambah habis, tambah banyak, saudara. Lebih banyak orang yang jadi Kristen daripada orang yang jadi Islam, saudara. Ya kan? Orang Buddha apa mau jadi Islam, mendingan jadi Kristen. Orang Konghucu, orang Hindu lebih banyak jadi Kristen daripada Islam. Ya kan? Bahkan orang Islamnya lebih banyak yang orang Islam jadi Kristen daripada orang Kristen jadi Islam. Komunitas kita saja, Bu Vivin nggak tahu tuh sama Pak Alek udah baptis berapa banyak. Sudah nggak saya hitung lagi, saudara. Ya kan? Bu Vivin, Pak Alek panen terus tuh. Saya nggak tahu udah berapa banyak itu dalam laporan. Iya kan? Ini baru YouTube-nya kita, saudara. Belum punya Bambang Nursena. Iya kan? Belum yang lain-lainnya. Ini baru YouTube-nya kita saja. Setiap bulan kita sudah puluhan, saudara. Ya. Belum si Khairul Anwar. Ya, belum yang lain-lainnya. Jangan remehkan kekuatan cinta. Ya. Ya, karena cinta itu yang sanggup membangkitkan Yesus itu. Sang cinta itu yang di dalam Yesus yang membuat dia bangkit. Cinta itu yang menyembuhkan sakitmu, saudara. Cinta itu yang memulihkan hidupmu dari keterpurukanmu. Kalau kamu punya cinta yang melimpah, ya, tiba-tiba reveal, saudara, hidupmu bangkit. Itu, saudara ya. Jangan meremehkan cinta. Masalahnya banyak hamba Tuhan sekarang, ya, dia lebih apa, saudara? Dia lebih mau jadi selebritis. Berkali-kali ya, saya ingatkan, masih tidak kapok-kapok ini orang. Masih menganggap dirinya selebritis. Saya bilang, habis kamu, tambah remuk nanti. Karena menolak menjadi hamba Tuhan. Kalau kamu menolak menjadi hamba Tuhan, apakah Tuhan nanti akan nunggu kamu? Bukan, saudara. Aku akan menyerahkan kamu. Itu adalah narasi dalam perjanjian lama. Narasi. Ya kan? Karena melegitimasi orang-orang dalam perjanjian lama itu, ya, para nabi itu melegitimasi nasib dengan kata Tuhan. Tapi sebenarnya kan Anda yang memilih, memutuskan sendiri. Anda tidak mau hidup dalam cinta. Anda tidak mau menjadi hamba dari cinta. Anda maunya jadi selebritis, menjadi pusat perhatian. Anda haus, ya kan? Jadi pusat perhatian. Anda ingin yang selalu jadi tampil. Sehingga Anda, tanpa Anda sadari, ya, Anda menolak sang cinta. Maka hidupmu jauh dari cinta, otomatis. Karena kamu menolak menjadi hamba dari cinta. Ya kan? Dikuk, memasang kuk di lehermu dengan kuk cinta. Anda nggak mau. Maka
maka Anda menggunakan kok yang lain. Ya, karena di dunia ini semua orang menjadi hamba dari orang lain. Di seluruh dunia ini. Entah itu Anda menjadi hamba dari hawa nafsu, ya, atau hamba dari cinta. Pilihannya hanya dua, Anda menjadi hamba dari hawa nafsu atau dari hamba dari cinta itu, saudara. Nggak ada cara, nggak ada pilihan lain. Anda bukan memilih. Anda bukan memilih untuk bebas dirimu sendiri. Anda tidak bebas memilih. Tetapi ketika Anda menjadi hamba cinta, Anda bebas untuk memilih. Itulah masalahnya. Karena cinta itu memberikan kemerdekaan dan kita memutuskan kemerdekaan kita untuk menghambakan diri. Ketika Anda tidak mau menghambakan diri, menaruh kemuliaan itu kembali, maka apa yang terjadi, saudara? Ya itu tadi, semuanya kamu ambil untukku dan untukku. Ya kan? Kamu harus menjadi pusat perhatian. Akhirnya iri, dengki, sirik mulai. Ya kan? Ngamukan, tersinggungan, mulai, saudara. Karena kamu tidak mau menjadi hamba cinta, Anda ingin menjadi, ya itu tadi ya, saya yang pegang kendali kok. Saya yang gitu, saudara ya. Dan itu yang terjadi kalau kamu menolak untuk menjadi hamba-hamba cinta. Ya, Anda ingin menjadi dirimu yang menjadi pusat, center, ya, dengan menuntut penghargaan dari orang lain, dengan menuntut perhatian dari orang lain, dengan menuntut orang lain untuk sama Anda, menuntut orang lain untuk berkata baik-baik sama Anda, menuntut orang lain untuk sopan sama Anda, menuntut orang lain. Nah, itu yang kemudian sebenarnya menunjukkan bahwa Anda bukan hamba cinta. Ketika Anda menjadi hamba cinta, semakin Anda penuh dengan cinta, semakin apa, saudara? Makin orang justru malah respect sama Anda. Makin orang justru makin lembut sama Anda, makin hati-hati bicara dengan Anda. Karena apa? Cinta itu kuat. Ya, cinta itu dahsyat, saudara. Orang-orang yang memiliki cinta dalam hidupnya, tiba-tiba ada aura ilahi dalam hidupnya, saudara. Semakin orang itu penuh dengan cinta, ya, kelihatannya pertama-tama di awal-awal orang ini lemah. Orang-orang ini tadi ya, umatmu habis nanti kalau masa selalu mengasihi musuh. Saya bilang ya nyatanya orang itu tambah banyak. Saya bilang begitu kan. Siapa yang nggak setuju dengan cinta, saudara? Kalau kamu mau balas-balesan, mata ganti mata, ya katanya siapa itu, itu ya ada satu film bagus sekali ya. Kalau kamu mau mata ganti mata terus, maka kamu akan meninggalkan dunia dalam kegelapan karena semuanya gelap, saudara. Ya, tolong dicabut ininya, disingkirkan teksnya. Aduh iya. Mata ganti mata, semua mata nanti seluruh dunia buta, saudara. Anda mau mata ganti mata, semua orang punya salah sama orang lain. Gigi ganti gigi, seluruh dunia ompong. Kalau Anda mau nyawa ganti nyawa, darah ganti darah, kelar semua, saudara. Tidak ada orang yang tidak bersalah kepada orang lain. Tapi ketika Anda punya cinta, ya kan, maka cinta itu yang ambil alih. Ya, cinta itu yang ambil alih, saudara. Kelihatannya Anda kalah, tapi Anda menang. Ini bukan klise, saudara ya. Ketika saya melepaskan musuh-musuh saya, 2014, 2015, saya menang. Pemenangnya saya, saudara. Pemenangnya saya. Saya mendapatkan seluruh keluarga saya dapat hari. Ya, ini tadi. Pemenangnya saya. Kelihatannya waktu itu saya kalah kelihatannya, saudara. Tapi hati itu mantap saya jalan. Mantap, saudara. Hari ini pemenangnya saya. Ya, the winner takes all. Ya kan? Pemenang ambil semuanya. Dulu saya pikir ya, goblok ini, hancur. Enggak, saudara. Ya, jadilah hamba dari cinta. Jangan jadi selebritis. Anda jangan memilih barang siapa mau jadi yang terbesar di antara kemudian menjadi pelayan. Itu udah resep, udah nggak ada cara lagi. Barang siapa ingin dihormati, ya kamu harus merendah dulu. Orang-orang yang ingin
jangan malah kudeta. Salah, saudara. Biarkan itu datang. Makanya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Jehovah Elohim, Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah. Nggak kayak tetangga, Allahnya tetangga itu, saudara. Sembahlah aku yang hak. Gila disembah. Ya kan? Gila disembah, nggak mau nyembah, bacok kamu. Tapi Yesus, Yehova Elohim, setiap orang yang datang kepadanya selalu sujud menyembah. Semua orang yang datang kepada Yesus selalu sujud menyembah. Itulah kekuatan cinta. Semakin Anda itu melimpah dengan cinta, Anda menjadi hamba dari cinta. Disitulah, saudara, kekuatan cinta itu mengalir dalam hidupmu. Ya, karisma, urapan, berkat, kekuatan. Semua itu mengalir dari cinta, itu ada sumber dari segala sesuatu. Ada suaranya, Pastor. Oh, terpental. Kita tunggu. Iya, kita tunggu ya. Ya, silakan Pastor. Terpental dia, Pak. Iya, terpental ya. Ya. Masuk lagi. Sekarang baru masuk lagi. Iya. Ya, mohon. Saya masuk tadi bukan co-host, jadinya nggak bisa nyalain mikrofon. Jadi saya ambil alih host ya. Iya, udah ya, udah saya nyalakan ya. Ya. Oke, cukup jelas ya suaranya ya. Jadi saudara, ya kekuatan cinta itu, saudara, jangan takut ketika Anda menjadi hamba ya. Jangan takut. Jadi, tapi kalau begitu Anda menyadari Anda lagi haus, jadi pusat perhatian, Anda menuntut, tadi tuntut, aku menuntut, takut. Seharusnya. Hati-hati, saudara. Ya. Daripada Anda sibuk menuntut, daripada Anda sibuk dengan itu, saudara, lebih baik apa, saudara? Anda fokus dengan cinta. Kalau Anda fokus dengan cinta, hasilnya akan lebih baik. Ya, saya dulu begitu. Pertama nuntut orang harusnya menghormati saya kan lebih tua dari dia. Saya kan saya menuntut, saudara ya. Ya karena menuntut itu tadi ya. Oh, sebentar. Suara kecil, besar suaranya ya. Oke. Jadi daripada Anda menuntut, Anda menuntut nggak ada habisnya, saudara. Daripada Anda nuntut nggak ada habisnya, lebih baik Anda serahkan. Ya, lebih baik Anda serahkan. Kasihkan, lepaskan, ikhlaskan, dan jalankan ya kehidupan yang penuh cinta, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.